Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Neneng Lia Marliawati, asal sekolah SMA Negeri 2 Purwakarta, merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 1, gelombang 3 tahun 2023 dari Universitas Negeri Makassar. Nomor pokok mahasiswa 2390 5949 5118, nomor UKG 201502844317, sedang melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di SMA Negeri 2 Purwakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Hari ini menyenangkan ya, mudah-mudahan. Oke, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran sosiologi. Hari ini kita akan membahas tentang keteraturan sosial dan perilaku menyimpang. Untuk itu, agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu ya. Silakan Paras dipimpin untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing di dalam hati. Berdoa di dalam hati, mulai. Bijitni ilman warjukni fahma. Oke, terima kasih Paras. Ananda, Ibu akan ngecek dulu kehadiran kalian. Mungkin hari ini ada yang tidak hadir karena sakit atau izin ya. Aliza, Azahra, Dipa, Zikra, Paras, Gracia. Satu orang yang tidak masuk yaitu Gansa karena sakit. Baik, Ananda, kita lanjutkan pembelajaran hari ini berkaitan dengan materi sosiologi, keteraturan sosial dan penyimpangan sosial. Inginnya di dalam masyarakat itu hidup teratur sesuai dengan nilai dan norma sehingga kita bisa hidup dengan damai dan tentram. Ya. Sekolah pun begitu, tidak ada yang kesiangan, tidak ada yang lompat pagar, ya. Tapi ternyata selalu saja terjadi, dan itu mungkin sudah merupakan bukan kebiasaan ya. Terkadang orang berperilaku menyimpang itu ada karena mungkin ingin dihargai, kok dihargai ya? Mungkin ingin dilihat kelebihannya dalam segi kekurangannya. Oke, dilanjutkan. Tadi terkadang selalu ada saja orang yang berperilaku menyimpang. Kalau di kelas mungkin ada yang menyontek ketika ulangan, ya, ada yang kabur, ada yang berantem. Apa yang menyebabkan faktor tersebut sehingga orang berperilaku menyimpang? Ada yang tahu? Faktor menyebabkan orang berperilaku menyimpang. Oke. Ada yang tahu? Lingkungan. Sosialisasi tidak sempurna. Apa Pak? Pergaulan. Pergaulan kata Ipang. Oke. Mari kita bahas keteraturan sosial dan penyimpangan sosial. Kita bahas dulu keteraturan sosial ya. Grace minta bantuannya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah kalian menyimak PPT dan penjelasan saya, diharapkan kalian itu mampu mendeskripsikan dan menganalisis keteraturan sosial dan penyimpangan sosial. Nah, nanti setelah saya menjelaskan, kalian akan melakukan diskusi. Dan dari diskusi itu, saya berharap kalian mampu menganalisis dan menyimpulkan penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat sehingga nantinya kalian tidak berperilaku menyimpang. Ya.
Oke, kita lanjutkan. Kita bahas. Nah, ini ada anak yang sedang apa ya? Cuci tangan. Ngantri. Ngantri apa? Cuci tangan. Kalian kalau cuci tangan banyak kan suka ngantri apa saling serobot? Ngantri. Ngantri apa saling serobot? Serobot. Serobot. Kalau ngantri begini berarti dia sudah mengikuti aturan yang ada ya. Tidak saling serobot. Biasanya kan kita begitu ya. Lanjutkan Grace. Nah ini ada anak yang sedang bermain bola. Nah laki-laki ya. Ya. Ini lucu. Nah kemudian anak laki-laki juga ini bermain boneka. Bagaimana pendapat kalian? Tidak baik. Tidak baik. Kenapa tidak baik, Paras? Karena bukan seharusnya anak laki-laki bermain boneka walaupun masih kecil, tapi akan berdampak saat dia sudah dewasa. Akan berdampak saat dia sudah dewasa. Oke, terima kasih Paras. Ada lagi yang lain? Apa dampaknya? Sebenarnya ketika seorang anak bermain boneka, di situ kan mencerminkan bahwa dia itu sayang ya pada katakanlah boneka tersebut. Mungkin dianggapnya bahwa boneka itu adiknya. Bagus itu. Berarti menanamkan rasa kasih sayang. Tapi kalau anak laki-laki terus dibiarkan bermain boneka, takutnya nanti jadi kebiasaan seperti anak perempuan. Bullying. Pernah melihat atau pernah menjadi pelaku bullying? Alhamdulillah tidak. Atau menjadi korban bullying? Pernah. Bagaimana dibulinya, Alisa? Secara verbal, contoh. Kulitnya gelap. Dirasisin karena kulitnya Gelap, agak gelap. Terus, kapan itu? Waktu SD. Waktu SD. Apa yang dirasakan? Bingung sih. Bingung. Iya. Trauma? Enggak. Enggak. Alhamdulillah tidak trauma. Kadang ada anak yang sampai trauma karena dibilangnya tadi gelap, kulitnya jelek, mukanya gelap. Dia sampai trauma, tidak mau berteman, berusaha untuk memutihkan kulitnya. Jadi hati-hati ketika berbicara ya, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Karena pernah juga terjadi itu tadi, ada dia menyukai seorang anak perempuan, kemudian si laki-laki ini karena gemuk, kemudian hitam, mohon maaf ibu tidak ngebully ya, ini makan contoh. Nah kemudian si anak tersebut, perempuannya itu sampai bilang begitu, nggak mau sama kamu, kamu mah jelek, hitam, gendut. Itu teringat terus sampai depresi, anaknya itu tidak mau sekolah lagi. Tadi macam-macam perilaku menyimpang ya, yang belum penjelasannya hanya gambar dulu. Sekarang keteraturan sosial. Apa sih keteraturan sosial ini? Keteraturan sosial adalah kondisi kehidupan yang aman, tentram dan tertib dari perilaku yang merugikan masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi tersebut dibutuhkan apa? Dibutuhkan norma yang mengikat perilaku orang dan lembaga hukum yang menaunginya. Itu yang dimaksud dengan keteraturan sosial. Nah, dalam keteraturan sosial itu ada 4 unsur. Grace, dilanjutkan. Unsur dari keteraturan sosial yaitu tertib sosial, order, ajak, dan pola. Nah, ini bukan berarti berurutan, tapi itu hanya unsur-unsur atau aspek yang ada di dalam keteraturan sosial. Keteraturan sosial itu unsurnya yaitu tadi tertib sosial. Apa yang dimaksud dengan tertib sosial? Tertib sosial yaitu keadaan masyarakat dengan kehidupan tertib dan teratur sebagai hasil dari interaksi sosial yang berjalan harmonis, ya. Oke. Kehidupan tertib dan teratur sebagai hasil interaksi. Berarti dalam masyarakat itu interaksinya terjadi dengan
baik, terjalin dengan baik, norma dan nilai dan normanya itu dijaga. Ada aturan mengenakan seragam, aturan rambut. Berapa senti rambutnya? Dari sini, dari mana? 3 senti dari alis? Gimana Paras? Ininya 3 cm, Bu. Oh, rambutnya 3 senti. Tidak lebih dari itu. Ya. Nanti katanya kalau lebih dari itu, kemarin sudah dilakukan razia kan? Udah, Bu. Kalau masih seperti itu akan didatangkan tukang Cukur. cukur, tapi bayar sendiri ya. Nah, kebetulan di sini kelasnya kelas ahwat semua. Laki-lakinya hanya 2 orang. 3, Bu. Irit sekali. Magansyah. Oh iya, gansanya tidak masuk. Iya, maaf. Oke. Order. Tadi itu sistem nilai, aturan yang ada dalam masyarakat. Ketika order ini sudah berjalan dengan baik, masyarakat mematuhinya, maka akan terjadi tertib sosial. Keteraturan sosial akan dirasakan oleh masyarakat. Ya, order. Kemudian ajeg. Ajeg ini apa ajeg? Suatu kondisi keteraturan yang terus-menerus dilakukan dalam masyarakat, tidak berubah ya. Hal ini merupakan hasil dari hubungan sosial dalam masyarakat. Ajeg, berdiri tegak, berarti seseorang itu sudah berperilaku sesuai aturan, nilai dan norma dalam masyarakat. Ya, bersih. Pola. Nah, pola apa pola? Corak hubungan yang tetap atau ajeg dalam interaksi sosial dan dijadikan model semua anggota masyarakat. Model. Oh, perilakunya seperti itu. Ya. Misalkan Luna di sekolah ketemu sama ibu senyum, salam, menyapa, ya. Nah, tapi kemudian Luna ketemu lagi dengan ibu di gacoan. Tetap saja Lunanya menghampiri ibu, menyapa, ya, salam sama ibu. Nah, itu merupakan pola. Berarti kalau pola itu corak yang kemudian sudah menjadi kebiasaan yang mungkin nanti akan menjadi contoh, ya, itu pola. Lanjutkan, Grace. Tadi berkaitan dengan keteraturan sosial, kita akan membahas penyimpangan sosial. Penyimpangan. Pernah mendengar kata menyimpang? Pernah. Apa berarti menyimpang itu? Tidak sesuai dengan jalur atau aturannya. Bukan simpang ya. Nah, simpang Pasar Rebo. Menurut Robert Muhammad Jaina Lawang, sering dipanggilnya Robert MZ Lawang, ini orang Indonesia ya. Penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan menimbulkan usaha dari yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Ada tindakan yang berwenang untuk memperbaiki perilaku tersebut. Salah satu hal yang perlu kita ikuti dalam kehidupan adalah norma atau aturan. Tapi terkadang seringnya kita mengabaikan nilai dan norma. Ya, sering kan kita mungkin mendengar kalau ditegur tidak boleh bolos misalkan. Ah, nggak apa-apa. Suka-suka saya saja. Norma kan ada untuk dilanggar. Pernah mendengar kata itu? Padahal norma itu harus ditegakkan agar perilaku kita itu tidak merugikan orang lain dan keadaan dalam masyarakat tenang dan tertib. Oke. Perilaku menyimpang. Tadi perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Kan namanya juga menyimpang, tidak sesuai jalur kan berarti. Penyebab perilaku menyimpang yaitu diantaranya sosialisasi yang tidak sempurna
dan sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Oke. Penyebab perilaku menyimpang itu karena sosialisasi tidak sempurna dan sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Apa sih sosialisasi tidak sempurna itu? Di sini berarti terjadi proses pembelajaran norma secara tidak utuh. Mungkin setengah-setengah atau tidak sama antara yang diajarkan pihak A dengan pihak B. Sehingga orang berperilaku menyimpang. Contoh, kalian di sekolah diajarkan untuk saling menyayangi. Di sekolah diajarkan untuk disiplin. Ya. Di sekolah diajarkan untuk menghargai orang lain. Kemudian kalian pulang ke rumah. Mama terlalu sayang pada kalian. Nah, papa nggak mengerjakan PR juga. Iya, Ma, aku tuh capek. Udah istirahat saja, nanti saja PR-nya. Nah, pas di sekolah apa? Ditanyakan PR-nya oleh gurunya. Karena tadi di sekolah diajarkan disiplin, tapi di rumah orang tuanya malah lalai pada anaknya, sehingga banyak anak-anak yang berperilaku menyimpang. Jadi PR-nya tidak dikerjakan. Tuh. Oke. Sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Tadi sosialisasi. Sosialisasi itu apa? Sosialisasi itu kan proses belajar seseorang sehingga dia perilakunya sesuai dengan nilai dan norma. Tadi ketika sosialisasi tidak sempurna, jadi proses pembelajarannya tidak sama, tidak baik, berbeda, maka akan terjadi penyimpangan perilaku. Jadi di sini terjadi proses belajar dari kebudayaan lain yang menyimpang. Ya. Contoh, ada seorang anak, dia berada di lingkungan orang yang sering berjudi, yang sering mencuri. Kemungkinan besar anak itu akan melakukan perilaku yang sama. Kenapa? Karena dalam kebudayaan di mereka itu mencuri, berjudi, menurut mereka itu hal yang wajar. Padahal sebenarnya itu berperilaku menyimpang. Biasa saja menurut mereka itu. Ya, itu sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Teori penyimpangan sosial. Ada teori diferensiasi association teori atau teori alih budaya menurut Edwin H. Sutherland, bahwa perilaku menyimpang itu disebabkan karena proses mempelajari kebudayaan lain. Ya. Di negara kita tidak serta-merta orang itu ada yang menghisap ganja, mereka menggunakan narkoba. Ternyata itu dipelajari oleh orang-orang Indonesia yang belajar ke luar negeri, bukan hanya belajar pelajaran di tempat belajarnya, tapi mereka juga mempelajari kebudayaan dan tidak semua kebudayaan di sana merupakan kebudayaan yang baik. Begitupun di negara kita. Tapi ternyata yang dipelajarinya kebudayaan yang tidak baik. Sudah demam ternyata. Oke. Ya, jadi bahwa perilaku menyimpang itu dipelajari dari kebudayaan lain. Lanjutkan bahwa ada teori yang kedua, yaitu teori labeling. Menurut masih Edwin, tapi berbeda kepanjangannya. Ya. Menurut beliau bahwa perilaku menyimpang itu disebabkan karena proses pemberian label atau julukan. Pemberian label atau julukan. Contoh, dalam satu keluarga, dia itu si ayahnya pencuri. Ya. Istrinya mungkin tidak mencuri tapi dia punya anak dua, yang satunya ikut sama ayahnya suka mencuri juga. Karena merupakan sebuah hal yang biasa menurut mereka, maka masyarakat di sana menjulukinya sebagai si pencuri. Contoh tidak jauh saja di sini. Terkadang ya ketika misalkan paras itu
sekolah di sini, ternyata kakaknya juga alumni sini. Ketika kakaknya alumni sini, berperilakunya baik, ranking, oh ini adiknya, siapa Paras kakaknya? Adiknya Adinda, oh Adinda yang itu, dia ranking di sekolahnya waktu itu, mudah-mudahan adiknya juga sama. Nah, itu hal yang baiknya. Tapi ada juga hal yang tidak baiknya, misalkan si A, oh budak itu yang bolos kemarin teh pantesan karena kakaknya juga dulu begitu. Menurut Robert Camerton, teori anomi, apa tadi teori anomi ya? Apa teori anomi itu? Menjelaskan bahwa penyimpangan merupakan akibat dari ketegangan dalam struktur sosial, karena beliau membahasnya dalam struktur sosial makro, bukan yang mikro, menurut Robert Camerton. Ya, kemudian kata beliau, ada 5 perilaku dalam masyarakat, 1 diantaranya tidak menyimpang, kemudian yang 4 itu menyimpang. Pertama, konformitas, yang kedua inovasi, kemudian yang ketiga ritualisme, yang keempat retretisme, dan yang kelima pemberontakan. Ya. Ada adaptasi dalam masyarakat, yang 1 itu tidak menyimpang, yang 4 itu menyimpang menurut Robert Camerton. Ada tujuan budaya yang ingin dicapai, tapi cara-caranya tidak sesuai. Yang tadi itu, yang satunya itu hal yang positif. Ya, jadi kelima adaptasi itu, 1 diantaranya baik, yang keempat tidak baik. Yaitu tadi apa? Konformitas, inovasi, ritualisme, retretisme, dan pemberontakan. Konformitas, apa yang dimaksud dengan konformitas? Perilaku yang sesuai dengan aturan yang ada. Perilaku yang sesuai dengan aturan yang ada, itu konformitas. Kemudian ada retretisme. Retretisme ini tujuan budaya tidak dia pakai, begitupun cara yang melembaga tidak dia gunakan. Ini terjadi pada orang-orang diantaranya yang hilang ingatan, seperti orang yang bergangguan jiwa, atau apa yang istilahnya sekarang itu ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Ya itu tidak berpikir mau makan apa, mau tidur di mana, gimana dia aja. Ya, bebas orangnya. Tujuan budaya tidak biasanya dipakai, begitupun cara yang digunakan. Contoh, ketika kalau presiden harus lengser, katakanlah begitu, apakah harus melakukan demo atau pemberontakan, atau harus ada dari keputusan Dewan MPR? Nah, begitu dalam pemberontakan ini, ya. Jadi tidak memakai cara-cara yang baik yang seharusnya, padahal ada cara tersebut, yaitu melalui keputusan MPR, tapi mereka malah, masyarakatnya malah melakukan demo. Kesadaran moral, apa silakan Viola. Kesadaran moral dari semua anggota masyarakat disebabkan oleh faktor keturunan, perbedaan lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Artinya, kejahatan itu akan selalu ada karena orang berwatak jahat pun akan selalu ada. Orang berwatak jahat akan selalu ada karena perilaku orang ini dipengaruhi oleh keturunan, bisa juga oleh lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial itu apa? Lingkungan tempat kalian bergaul, itu lingkungan sosial. Lanjutkan, Grace. Oke. Bentuk penyimpangan, ada penyimpangan positif dan ada penyimpangan negatif.
Apa yang dimaksud dengan penyimpangan positif? Di masyarakat yang masih menganut paham patriarki, apa patriarki itu? Patriarki bukan aki-aki, apa patriarki? Paham patriarki lebih katakanlah mengeluk-elukan laki-laki, lebih kalau laki-laki itu segalanya. Nah, penyimpangan negatif ini ada dua bentuk, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Apa yang dimaksud dengan penyimpangan primer? Oke, Aliza, apa yang dimaksud dengan penyimpangan primer? Penyimpangan primer merupakan suatu bentuk penyimpangan yang pertama kali dilakukan oleh seseorang. Dalam penyimpangan ini, seseorang yang melakukan penyimpangan masih diterima atau ditoleransi oleh masyarakat. Oke, terima kasih Aliza. Itu penyimpangan primer, penyimpangan yang masih ditoleransi oleh masyarakat. Apa contohnya? Penyimpangan yang masih ditoleransi: mendengarkan musik dengan volume keras, apalagi? Apalagi penyimpangan primer masih ditoleransi oleh masyarakat. Aksi balapan apa? Balapan liar. Oke, apa? Beda dengan penyimpangan sekunder. Apa yang dimaksud dengan penyimpangan sekunder? Mungkin ada yang sudah pernah membaca materi tersebut. Penyimpangan sekunder apa, Viola? Kalau di sini kan tidak, itu berbeda. Ya, begitupun dalam pakaian misalkan. Dalam pernikahan, ya mungkin dikatakan menyimpang di Purwakarta ketika seorang perempuan melamar laki-laki. Tapi tidak menyimpang kalau itu dilakukan di Padang atau Minangkabau. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Zikra. Kalau penyimpangan sosial itu sudah begitu banyak dilakukan oleh orang-orang, maka bagaimana cara masyarakat mengendalikan maraknya penyimpangan sosial tersebut? Bagaimana maraknya masyarakat mengendalikan penyimpangan tersebut ketika penyimpangan sudah banyak terjadi di masyarakat kita? Ada yang bisa membantu menjawabkannya? Silakan kalau punya pendapat. Silakan. Ketika penyimpangan sudah merebak dalam masyarakat, apa yang bisa dilakukan masyarakat, begitu ya? Apa yang bisa dilakukan masyarakat? Masyarakat kita punya nilai dan norma, ya berarti ada aturan. Tidak akan dibiarkan begitu saja orang berperilaku menyimpang. Tapi sekarang ini banyak terjadi penyimpangan, diantaranya apa? Bullying, perundungan, ya, pencurian. Nah, apa yang dilakukan masyarakat? Apakah harus menghakimi sendiri? Tidak. Bagaimana caranya? Memberi sanksi sosial. Apa? Sanksi sosial apa? Sanksi sosial itu kan bukan di penjara ya, tapi masyarakat itu sendiri yang memberikan sanksi. Contohnya, kalau mungkin kalian punya teman yang berperilaku tidak baik, ya, agar tidak menular pada yang lainnya, berperilaku tidak baik juga, kalian memberikan sanksinya, misalkan dijauhi anak tersebut. Ya. Gosip juga merupakan sebuah sanksi sosial. Si itu teh nakal gini, misalkan. Nah, mudah-mudahan dengan begitu dia berubah. Jadi tidak selamanya harus melalui hukum, melalui norma hukum atau dipenjarakan. Bisa oleh kita juga ditegur dulu, dinasehati, tidak ujug-ujug langsung dibawa ke pengadilan. Begitu ya, Zikra, kelompok. Jadi silakan kalian duduk per kelompok. Silakan. Zikra tinggal ke situ saja berarti. Ipan sama siapa, Pan, kelompoknya? Ya. Membahas yang di bagian 1. Kelompok 2.
Oke, Paras dan kawan-kawan. Berarti mengerjakan yang dua ini ya. Bawa HP kan? Bawa, iya. Oke. Berarti saya harus kemana ya? Ke sini sepertinya. Ini kelompok berapa? Kelompok berapa? 4. Kelompok 4 berarti mengerjakan yang di 4 ya. Nah, ini ya. Ajak itu berarti dia sudah memahami norma tersebut, kemudian sudah melaksanakannya dengan baik dan terus-menerus. Ya, silakan untuk dipresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di artikel ini menjelaskan tentang seorang mahasiswi yang sedang wisuda dan diantar ayahnya menggunakan beca. Nah, di artikel tersebut menunjukkan bahwa sang anak ini percaya diri dengan diantar beca oleh ayahnya. Pesan dari cerita tersebut adalah apapun profesi orang tua harus tetap bersyukur karena tanpa kerja keras dan doa dari mereka kita tidak bisa sampai di titik kesuksesan tersebut. Nah, Raina telah membuktikan bahwa ia telah mengangkat ekonomi dan derajat keluarganya berkat dukungan dan doa orang tuanya. Baik, untuk nomor 2 adalah menurut Ananda, apa peran orang tua untuk menyiapkan anaknya di masa depan? Jawabannya adalah memberikan dukungan dan memfasilitasi anak untuk meraih cita-citanya, seperti memberikan motivasi kepada anaknya. Selanjutnya akan Jawabannya, berperilaku sopan santun kepada kedua orang tua dan membalas jasa orang tua dengan cara membahagiakan orang tua. Contohnya seperti membuktikan harapan kedua orang tua. Untuk kasus 1, terdapat 8 siswa SMA di sebuah kota yang berasal dari keluarga kalangan atas yang baik-baik. 2 di antara mereka pergi pulang ke sekolah mengendarai kendaraan yang terbilang mewah. Sejak semester 2 di kelas 10, 8 siswa ini terus-menerus terlibat dalam kenakalan seperti membolos atau tidak masuk sekolah dengan memakai berbagai alasan untuk menipu gurunya, minum minuman keras, kebut-kebutan di jalan raya, melakukan pencurian ringan, serta mencoret-coret bahkan merusak fasilitas sekolah. Mereka melakukan tindakan tersebut dengan hati-hati sehingga jarang berurusan dengan polisi. Di mata sebagian besar masyarakat, kelompok siswa seperti ini sebagai anak-anak baik dan mempunyai masa depan yang cerah. Di akhir masa remajanya, sebagian dari mereka dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Yang pertama, kedua gambar tersebut disebabkan karena salah satunya yaitu sosialisasi yang tidak sempurna, di mana seseorang tidak mempelajari dan mengenal nilai dan norma yang ada dalam masyarakat secara utuh. Baik, terima kasih kepada Gendis. Selanjutnya ke pertanyaan kedua. Bagaimana teori dalam sosiologi menjelaskan perilaku penyimpangan sosial pada tiap gambar tersebut? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Ipan dan juga Raisa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya itu, gambar A menunjukkan teori differential association oleh Edwin Sutherland karena seseorang atau sekelompok yang melakukan tindakan bullying tersebut mempelajari melalui masyarakat yang menyimpang. Contohnya, ketika suatu kelompok melihat tindakan yang tidak semena-mena, maka seperti perundungan, maka mereka akan menganggap hal tersebut sebagai hal wajar. Itu merupakan contoh yang tidak baik. Terima kasih Ananda yang sudah melakukan diskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu lihat kalian bisa menyelesaikan semua kasus yang diberikan. Di antaranya tadi yang menarik, kasus di kelompok 2 mengenai 2 kelompok pelajar ya, yang dimana di kasus satunya itu mereka berasal dari keluarga berada atau keluarga kaya, dan yang di kasus keduanya
Mereka ini anak-anak yang berada di golongan orang-orang miskin, ya. Nah, kemudian sebenarnya kasusnya sama, ya. Kan di situ ada penyalahgunaan narkoba, ya, kalau tidak salah. Kemudian apalagi pencurian. Hanya kenapa di kasus A itu, di kasus 1 itu tidak begitu terungkap, tidak terlihat, sedangkan di kasus yang kedua itu terlihat, sehingga di akhirnya di kasus 1 itu si anak sampai ada yang dipenjara. Sedangkan di kasus 1 mereka anak-anaknya semua menjadi katakanlah orang sukses, mereka bisa melanjutkan sekolah. Kasus-kasus yang Ibu berikan kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Kalian bisa mempresentasikan. Ibu ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat baik buat kalian. Nah, sebelum materi ini, sebelum pembelajaran ini diakhiri, Ibu akan memberikan soal terlebih dahulu pada kalian. Tolong hadirinkan. Ini soalnya hanya 10 soal di grup, ya. Bentar. Sudah ada? Sudah. Terima kasih. Ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran yang sudah kalian peroleh hari ini? Apa? Bisa disimpulkan? Silakan. Saras Sungit. Silakan Jahra. Penyimpangan sosial itu lahir dari nilai dan norma yang ada di masyarakat. Penyimpangan sosial lahir dari nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Kalau nilainya tidak diikuti dengan baik dan normanya tidak tegak, maka akan terjadi penyimpangan Sosial. kurang baik. Karena biasanya perbuatan kurang baik itu akan lebih diingat oleh orang dibandingkan perbuatan baik kita. Jadi kalian jangan dibiarkan. Ya, terima kasih. Jara, ada lagi yang lain yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan, boleh. Apa yang kalian dapat dalam pembelajaran hari ini? Oke, Jara, apa itu? Menurut Muti, yang Muti dapat simpulkan dari pembelajaran hari ini bahwa keteraturan sosial itu berbanding terbalik dengan penyimpangan sosial, di mana keteraturan sosial itu kondisi kehidupan yang aman, damai, serta tentram. Sedangkan kalau misalnya penyimpangan sosial itu di mana tindakan seseorang yang menyimpang peraturan yang ada di dalam masyarakat. Dan Ibu ingin membandingkan hal tersebut sehingga kalian bisa memilih mau berperilaku menyimpang atau ikut norma sehingga kita hidup tentram dan teratur, ya. Itu mungkin yang bisa disimpulkan. Ada yang mau ditanyakan sebelum mengakhiri pembelajaran ini? Tidak ada. Cukup. Sudah lelah. Terima kasih atas perhatian kalian. Hanya sebelum kita akhiri pembelajaran ini, silakan Faras dipimpin dulu untuk berdoa. Baik teman-teman, karena pelajaran sosiologi untuk hari ini sudah selesai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam hati. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan boleh ulang, ya.
Terima kasih Bu.